Banyak juga pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melepaskan lelahnya di jalur puncak untuk sekedar melepaskan lelah sambil bersantai di di pedagang-pedagang kopi yang ada di pinggir jalan puncak seperti itu. Sementara untuk area nampak begitu kosong ya, disebabkan kemungkinan akibat masih adanya para pedagang-pedagang yang menjajakan berupa kopi dan minuman di sepanjang jalan raya puncak. Hal inilah yang menyebabkan menjadi sepinya rest area yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kita akan menelusuri ke lokasi rest area di mana tempat tersebut saat ini masih terlihat sepi sekali. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat rest area yang ada di kawasan Puncak Bogor ya. Kita akan berbicara dengan beberapa pedagang yang ada di rest area ya, khususnya suara-suara mereka, keluhan-keluhan mereka yang harus kita dengar. Bagaimana sepinya kondisi para pedagang yang awalnya direlokasi. Mereka ini merupakan pedagang-pedagang yang ada di sepanjang Jalan Raya Puncak. Saat terjadinya relokasi, mereka dipindahkan ke rest area. Namun sudah berjalan lebih dari 1 tahun ya Pak ya? Betul. 1 tahun kondisi rest area pedagang-pedagang di puncak ini dipenuhi dengan pengunjung-pengunjung yang melintas di Jalan Raya Puncak untuk melakukan liburan dan sebagainya. Mereka belum sempat itu. Kita akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang yang ada di rest area. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Pak, semangat ya. Semangat Ya, semangat. Kita harus semangat Pak ya. Iya. Karena Bogor ini misinya optimis, istimewa ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak yang pakai topi ini, topi coklat Iya. ini. Siapa Pak namanya Pak? Nama saya Apen. Pak Apen ya. Apen. Pak Apen. Pak Apen dulunya kan dagang di sini ya. Betul. Di pinggir jalan puncak ini. Iya. Pak Apen, setelah direlokasi seperti ini, pedagang yang ada di puncak di sini, di rest Iya. area, Iya. Pak Apen seperti apa tanggapannya Pak? Oh boleh. Nah, begini Pak ya. Iya. Kita bicara dari awal Pak ya. Iya. Sebenarnya kita memang udah puluhan tahun lah di pinggir jalan ya. Oke. Cuman yang dipercayakan selalu legalitas seperti itu. Ya kami akui Iya. legalitas nggak ada. Oke. Tapi pengennya kami sih dulu bukannya ditakut-takut sama aturan, tapi diberdayakan lah. Aturan pasti ada solusi. Iya. Tapi gimana ditata dikelola pengennya. Nah sebelum itu kami pun mengucapkan banyak terima kasih ke pemerintah begitu Pak. Iya. Karena ini udah terbukti rest area Iya, yang sudah katanya begitu diberikan ya. megah, bagus gitu, Iya. yang gitu kan. Tapi ternyata ada tapinya. Iya. Apa itu? Nah, harapan kami dulu, ini menurut kami ya para pedagang nih konsep salah lah. Salah. Kalau Apa untuk- yang salah? Apa yang salah? Salah konsep sebenarnya simpel aja sih sebenarnya kalau Oke. mau buat para pedagang mah. Cuman bikin letter U atau bundaran gitu tengah bikin apa gitu kan. Jadi parkiran semua tuh. Kalau sekarang nih parkiran ditentukan per titik memang ada yang berdampak dari pangkuannya kebanyakan. Ini yang nggak ada. Yang nggak ada. Iya, nggak ada parkiran ya otomatis nggak ada Bang itu. Pak Epen, Seperti itu. Pak Epen kan berdagang di sini lebih dari 1 tahun ya. Betul. Kondisi saat ini kan sangat miris nih, Miris, sepi tidak? pengunjung ya. Iya. Sedangkan operasional Pak Epen kan sehari bisa habis berapa? Iya. Ya, kalau saya mau bertanya Pak, Bapak dagang di sini, operasional Bapak lah, harian Bapak. Bapak dagang berdua sama istri atau sama anak sendiri? Sama istri, sama anak. Sama istri ya? Iya. Sama istri. Iya. Kondisi kayak gini sepi. Kalau saya tanya, kalau rame bisa mendapatkan berapa sehari?
Dibilang rame, saya belum menemukan rame, Pak. Belum menemukan ada Iya. kata ramai. Belum ada menemukan. Rata-rata Minim terus, ya. kalau sehari Iya. paling tinggi berapa sih pendapatannya? Sehari saya malam minggu aja. Kemarin dapat 80.000. 80.000. Iya. Itu kotor, Pak. Kotor. Termasuk Itu modal di situ. kotor. Iya, termasuk modal. Bapak sehari datang ke sini untuk berdagang berdua sama ibu. Iya. Buat ongkos dari rumah ke sini betul. untuk biaya makan Nah. berapa? Ya, min lah. Min. Tapi gitu, Gitu ya. sebisa kita aja ya, saya bilang untuk nemokin itu gitu. Jadi dialokasikan, direlokasi, ditempatkan di sini, Iya. berdagang, Iya. terus ya sudah. Ya gitu. sudah kayak gitu. Tidak ada solusi dari pemerintah. Bapak berharap pemerintah itu bisa menciptakan keramaian ya Pak ya? Iya, harapan. Bisa menarik ya. Harapan kita. Wisatawan seperti yang itu. melintas di puncak Betul, bisa singgah ke sini. bisa singgah. Kalau ada daya tarik. Kalau tidak ada daya tarik bagaimana Pak? Bagaimana? Ya, gitu susah kan? Jadi harapannya Bapak mau Begini. seperti apa? Harapan kita ini ya, kalaulah memang ada solusi lain, gitu kan, kayak seperti bikinlah rest area di kantong-kantong titik puncak itu kan panjang tuh. Jadi enggak rest areanya nggak seluas inilah. Soalnya yang kita ekonomi para pedagang itu kan bukan dari wisata saja, Pak. Iya, iya. Dari orang aktivitas Iya. seperti Jakarta, Cirebon, Iya. Jakarta, Bandung itu kan aktivitas kalau dikantongin otomatis mampir gitu Iya, kan. iya, iya, Kalau iya. di rest area orang segan dong, Iya, apalagi masuk ke dalam seperti ini gitu. Oke, gitu. saya akan berbicara juga dengan Bapak yang lain nih, pedagang Ya, di sini kan boleh, banyak boleh. Pak. Iya. Iya, saya mau bertanya, berapa banyak jumlah pedagang di sini? Kalau yang aktif sekarang kurang lebih 300-an ya. 300 pedagang Betul. yang aktif. Yang tidak aktif, Yang tidak aktif ya itu di oh, ditarik ke jalan lagi. Kembali lagi ke akhirnya ya Ke jalan. mereka kembali lah ke Karena jalan. kondisi lesu. Nah, gitu. Ya. Jadi mereka kembali lagi ke jalan. Iya, karena di sini lesu ya. Lesu. Tidak ada pengunjung ya. Pengunjung. Daya Iya. tariknya ya. Pembelinya ya. Ya, gitu. Oke. Pembelinya. Nah, karena mereka tuh lari lagi ke jalan karena nggak ada penghasilan. Oke. Nggak ada pemasukan sama sekali, mereka kembali lagi ke jalan. Sedangkan di jalan Ah, berbenturan dengan peraturan pemerintah. iya, ada perda ya, perda lalu lintas dan sebagainya. Walaupun pemerintah memperhatikan masyarakat kecil, Nah, secara konsep yang tadi Pak Aben bilang konsepnya seperti apa, mereka nggak bakal lagi ke jalan, Pak. betul. Jadi kalau saya sih menilainya begini, Pak, diperlukan sebuah manajemen wisata. Iya. Diperlukan sebuah kreativitas untuk mengelola di sini yang imbasnya akan memberikan nilai tambah buat pedagang di sini. Betul. Seharusnya pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebudayaan ya, melalui Dinas UMKM, melalui Perdagin ya, bisa bersinergi dengan pedagang. Harapannya ya seharusnya kan ini dibuat sebagai tempat untuk orang beristirahat ya, Iya. yang mau lintas di jalur puncak wisatawan. Iya. Kalau dikemas dengan hal-hal kreatif, dibuat event-event mingguan sehingga akan terjadi daya tarik buat pengunjung. Nggak efektif. Oh enggak efektif juga. Kalau event seperti itu Pernah dilakukan itu. Ada event kayak seperti pagelaran wayang golek. Parkiran yang belum lama. Belum. Oh gitu. kemarin, waktu malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin sempat ada pagelaran wayang golek dari Pemda Bogor. Ya mungkin untuk peningkatan ekonomi ya. Oke. Nah, tapi 180 derajat nggak Tidak malah ada. terganggu. Malah terganggu. gitu. Ini parkiran saya habis nih semua Ini penuh. parkiran semua penuh. Malah nggak ada orangnya. Ke sana apa? Ke lihat wayang goleknya. Ah, ah. Setelah wayang golek selesai, mereka Ya, balik bubar. lagi. Baik lagi. Bubar. Nggak ada yang makan mampir, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Gitu. mereka cuma datang menyaksikan pertunjukan, Iya. setelah itu mereka bubar ya. Bubar. Tanpa jajan, tanpa Ah, apa. ya. iya. Jadi pedagang ini cuma jadi penonton yang baik saja ya. Penonton betul. Ya, menyaksikan sebuah hiburan rakyat yang disajikan sama pemerintah yang berharap bisa memberikan nilai tambah buat para pedagang di sini, ternyata tidak efektif juga. Betul. Menurut Bapak efektifnya seperti apa? Ya seperti tadi ada dua alternatif sebenarnya. Apa Pak. itu? Pertama ya kita berterima kasih juga sama pemerintah sudah disediakan rest area. Tempat, Kita ya. direlokasi ke Iya, sini. dimanusiakan. Cuman, ya, Iya. cuman Ya. karena kurang efektif aja. Kurang efektif. Kurang efektif karena konsepnya yang salah. Menurut kami konsep? semua ini konsepnya yang salah. Apa yang salah? Estetika tempatnya kah? Konsepnya salah. Salah. Jadi mestinya dari segi arsiteknya jangan sampai kayak pemukiman kayak gini. Oh. Kan blok-blok di sini. Iya, yang iya. namanya rest area kayak di pasar di Anggreni sana di bawah sana kan itu
Parkiran kantong parkiran satu titik di sini. Jadi mobil masuk, nanti mereka nyebar kemana? Oh iya, seharusnya parkiran itu begitu mereka masuk dari gerbang di sini disimpulkan di satu titik. Iya. Sehingga mereka taruh mobil situ, jalan kemana-mana. Kemana-mana kayak gitu. Tidak, kalau saat ini parkiran seperti apa? Parkiran Tentukan sekarang di ada atas kantong-kantong parkir. di atas satu. Ah, ah. Terus yang seperti pedagang-pedagang di pinggir jalan nggak ada kantong parkir, cuman bisa lewat doang mobil. Oh Itu bisa iya. apa Pak? Iya betul ya. Harusnya ada kantong parkir yang bisa memberikan pengunjung ini datang ke tempat-tempat itu ya. Betul. Jadi harus ada penempatan kantong parkir yang ideal. Iya. Mewakili beberapa pedagang. Betul. Seperti itu ya. Kang, dengan Kang siapa nih? Pak Budi. Pak Budi ya. Kang Budi nih, Kang Budi. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan dari Dinas Kabupaten Bogor nih? Apa nih pengelolanya? Sayaga ya? Sayaga ya. Kepada PT Sayaga ada nggak yang ingin disampaikan keluhan pedagang puncak nih? Ya untuk kepada PT Sayaga selaku pengelola rest area, kami selaku PKL untuk meminta lah, gimana alangkah baiknya solusi yang terbaik buat PKL. Cuman itu aja. Itu aja ya. Nah, kita minta fasilitas yang baik supaya masyarakat tuh nggak kembali lagi ke jalan. Betul. Supaya diem gitu ya. Supaya Diem dia aja udah. Ya mungkin begini kan, karena sepinya ini mereka sudah direlokasi ke sini, dikasih kios karena sepi, boro-boro untuk mendapatkan hasil dagangannya untuk menutupi operasionalnya sulit, sehingga mereka nggak bisa bertahan, balik lagi ke jalan. Ke jalan, Ya. ya, Jadi gitu. permasalahan ini tidak akan selesai Ya. Tidak akan kalau selesai. tidak ada jalan keluar ya yang dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan Oke. kita aja kembali lagi ke jalan tuh kayak bawa gerobak, bangku itu kan dihancurin. Iya, Itu kita perlu modal lagi. iya. Ya kan makanya kita bingung sama pemerintah tuh. Maunya pemerintah tuh seperti apa, kemauan masyarakat seperti apa, belum ada titik terang. Oke. Nah kami selaku PKL di sini pengen sama pemerintah, sama Bapak KDM, sama Bapak Bupati, Duduk bareng. Pak Rudi, Kita duduk bareng. kita duduk bareng khususnya untuk PKL Puncak. Bagaimana ya? Gimana baiknya? Kemarin juga udah punya Rencana wacana gitu ya. Mengusulkan ya. Iya, mengusulkan itu. Kalaupun seumpamanya di rest area ini tidak mumpuni, kami meminta sangat dengan mohon, kan di sana di atas banyak lahan yang Kosong. terbengkalai. Iya, lahan tidur. Alangkah baiknya kita manfaatkan kantong rest area. Kita bangun rumah budaya. Rumah budaya. Rumah budaya khususnya di daerah Sunda ini kan Kearifan lokalnya kearifan luas lokal. sekali. Iya. Iya, betul. Saya minta seperti itu, nanti ada titik-titiknya, ada berapa titik. Nanti mungkin bisa disurvei titik-titik mana aja yang Oke. bisa dipergunakan. Nah, di situ masyarakat pasti nggak bakal balik lagi ke jalan karena ada kantong parkirnya. Oke.